warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat PLN dan Bangka Pos dimanapun Anda berada, kita masuki kembali ya acara kita, yaitu Cahaya Ramadan, yaitu acara ceramah singkat 7 menit sebelum menjelang berbuka puasa. Dan pada kesempatan hari ini kita kembali membahas ya masalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bulan Ramadan, yaitu peristiwa yang maha dahsyat, yaitu Perang Badar, di mana Perang Badar dikatakan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Kaum muslimin yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan malaikatnya bisa mengalahkan orang musyrikin Quraisy yang sombong dan congkak dengan iblis yang menjadi pasukannya. Dari Perang Badar ini, para sahabat PLN dan Bangka Pos, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Pertama adalah bahwasanya kemenangan kaum muslimin itu bukan semata-mata karena banyak jumlahnya. Kaum muslimin itu tidak pernah dimenangkan karena banyak orangnya, tetapi kaum muslimin bisa menang dengan akidah yang kuat, dengan iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya banyak pasukannya, ya, tetapi imannya lemah, ya, tentu saja kaum muslimin tidak akan pernah menang. Kita lihat di zaman sekarang, berapa jumlah kaum muslimin? Indonesia, jumlah kaum musliminnya adalah 89%. Sekitar tidak sampai hampir 90%. Tetapi keadaannya sungguh sangat memprihatinkan. Ya, kita lihat bagaimana kaum muslimin tidaklah memiliki daya upaya, tidak memiliki kekuatan sebagaimana dahulu kala. Penyebabnya adalah kaum muslimin hanyalah muslim saja, tapi mereka tidak memiliki keimanan yang kuat. Hal itu bisa dilihat, ya. Kalau Anda ke pasar, berapa jumlah kaum muslimin yang berpuasa? Kita lihat mereka tidak berpuasa, yang rokok di mana-mana. Belum lagi kita lihat warung Padang itu kaki-kaki orang kelihatan tidak berpuasa. Saya kita lihat adalah kaum muslimin yang belanja, bukanlah orang-orang non-muslim. Belum lagi kita lihat bagaimana kekuatan kaum muslimin ketika di masjid. Ya, berapa jumlah kaum muslimin yang sholat di masjid Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat, ya, tidaklah masjid penuh dengan kaum muslimin kecuali hanya sholat Jumat saja. Sedangkan subuh, zuhur, asar, entah kemana kaum muslimin. Nah, inilah penyebab kelemahan kaum muslimin. Mereka sangat cinta dengan dunia dan mereka takut dengan kematian. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang penyebab kelemahan kaum muslimin. Rasulullah SAW memisalkan seperti makanan yang ada dalam nampan diperebutkan oleh orang-orang kafir. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalian itu jumlahnya banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Dibawa ke sana, dibawa ke situ, sangat memprihatinkan keadaan kaum muslimin. Kemudian, ya, kata Rasulullah SAW, ya, penyebab dari kelemahan itu, kalian mendapatkan penyakit wahan. Karena penyakit wahan, kalian bisa terkalahkan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wahan adalah hubbud dunya wa karahatil maut. Itu mereka sangat cinta dunia dan takut akan kematian. Nah, berbanding terbalik dengan para sahabat yang berperang dalam Perang Badar, mereka tidak pernah takut akan kematian. Karena mereka tahu bahwasanya, ya, kematian itu semuanya pasti akan mati. Hanya saja kita harus tahu bagaimana keadaan kita mati, apa yang kita persiapkan untuk kematian. Maka ketika ada tuntutan untuk perang, mereka tidak takut meninggalkan dunia. Berbeda dengan kaum muslimin sekarang, ya, sangat cinta terhadap dunia sehingga mereka pun terkalahkan oleh musuh. Nah, ini peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran dari Perang Badar. Kemenangan kita adalah dengan kuatnya iman, bukan dengan banyak jumlahnya. Sehingga kita pun menjadi sadar akan hal ini agar kita semua memperkuat iman kaum muslimin agar mereka kembali berjaya sebagaimana kejayaan yang didapat oleh kaum muslimin beribu-ribu tahun, berabad-abad, ya, sampai kehilafahan runtuh. Ya, kaum muslimin sekarang lemah karena mereka jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Fathul Mekah. Fathul Mekah adalah kemenangan kaum muslimin mengalahkan orang musyrikin Quraisy. Fathul Mekah terjadi juga di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW sudah memiliki kekuatan yang penuh. Ya, setelah ditindas selama kurang lebih 13 tahun di kota Mekah, hijrah 10 tahun di kota Madinah,
dan memiliki pasukan yang banyak, ya berdakwah kemana-mana. Terkumpullah kaum muslimin sebanyak 10.000 ingin menaklukkan kota Mekah yang selama ini mereka diusir darinya. Penyebab penaklukan kota Mekah ini, Fathul Mekah, itu adalah akibat dari pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy. Maka karena mereka telah melanggar perjanjian, Rasulullah SAW membawa pasukan 10.000 orang untuk menaklukkan kota Mekah. Maka orang-orang musyrikin Quraisy yang saat itu sudah lemah pertahanannya, yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi, di mana kaum muslimin, orang-orang musyrikin Quraisy sendiri banyak yang masuk Islam. Kemudian mereka pun berpecah belah, ya, tidak ada bantuan lagi dari kabilah-kabilah Arab. Tidak ada tempat mereka melakukan meminta pertolongan. Mereka hanya bisa pasrah dan melihat bagaimana kaum muslimin datang menaklukkan kota Mekah. Maka Rasulullah masuk ke kota Mekah dan menaklukkan Mekah. Dan para sahabat saat itu, dan para orang-orang musyrikin Quraisy seperti Abu Lahab, ya, dan yang lain sebagainya, mereka walaupun selama ini zalim kepada Rasulullah SAW tidak pernah membalas kezalimannya. Rasulullah SAW tidaklah membunuh mereka secara membabi buta. Tapi Rasulullah SAW tetap datang ke kota Mekah membawa pesan kedamaian kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang musyrikin Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, barang siapa yang dia berlindung di dekat Ka'bah maka dia aman. Barang siapa yang dia masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman." Rasulullah SAW mengatakan demikian untuk menunjukkan Rasulullah SAW menginginkan kedamaian, tidak mau menumpahkan darah mereka. Selama kalian bersimpan sembunyi di rumah kalian, selama kalian tinggal di rumah Abu Sufyan untuk memuliakan Abu Sufyan, selama kalian berada di Masjidil Haram, Rasulullah SAW tidak akan membunuh kalian. Maka mereka pun tidak dizalimi, sehingga akhirnya mereka pun semuanya selamat kecuali orang-orang yang berani melawan. Maka sejak itu para sahabat kalian bakal pos kota Mekah yang dulunya menjadi sumber kesyirikan, di mana mereka menyembah berhala-berhala yang mereka tuhankan selain Allah, semuanya hilang dan sirna. Iblis pun berteriak karena kalah dalam penyesatannya. Ya, ketika melihat Fathul Mekah, Rasulullah SAW membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, sehingga puluhan berhala semua dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Dan saat itulah Allah berfirman dalam surat An-Nasr, ya, bagaimana pertolongan Allah datang dan kaum muslimin masuk dan orang-orang musyrikin Quraisy masuk Islam secara berbondong-bondong. Semuanya masuk Islam sehingga kota Mekah menjadi negeri yang bertauhid kepada Allah hingga saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.